pemirsa masih bersama kami Damen Saku dan dalam segmentasi berikut ini Kiai Haji Khalil Nafis akan menjelaskan yaitu tentang halalan toyiban dalam pandangan Islam. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa 'allamahul bayan alladzi yubayyinul halala wal haram. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, jamaah pemirsa TV One rahimakumullah. Ibu bapak, berawal ketika kita belajar agama dan masuk Islam pasti dikenalkan mana yang halal, mana yang haram. Alhamdulillah semalam saya mengikrarkan saudara kita masuk Islam. Maka saya jelaskan tentang halal dan haram, mana yang wajib, mana yang mubah. Kita jelaskan kepada mereka. Ibu bapak juga begitu. Ketika kita berkomitmen pada Islam, maka Islam itu menjelaskan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal mana jelas, haram itu jelas. Berkenaan Bapak Ibu sekalian tentang yang kita makan atau yang kita gunakan. Itu seringkali kita ini dihadapkan dengan keraguan, ini halal atau ini haram. Lain lagi soal thayyibnya. Halal itu ma'abahallahu lana, Allah yang bolehkan kepada kita itu halal. Kalau haram ma'mana'allahu lana, Allah yang larang kepada kita itu adalah haram. Yang ada di tengah-tengah kita itu lebih banyak adalah untuk yang kita halalkan, bukan suatu yang diharamkan. Tetapi barangkali bertanya, kenapa ada sertifikasi halal? Yang kemarin viral soal logonya. Itu logo nggak penting Bapak Ibu sekalian, yang penting halal atau tidak, haram atau tidak yang kita konsumsi, yang kita juga gunakan. Oleh karena itu ketika kita bicara di dalam Al-Quran memang disebutkan adalah haram. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Di Al-Quran dijelaskan tentang apa yang diharamkan. Yang ada yang diharamkan adalah bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan-sembelihan yang bukan karena Allah. Oleh karena itu mau apapun dalihnya, kalau darah haram, kalau itu bangkai haram, kalau itu babi haram. Begitu juga kalau kita mau makan ternak, maka yang sembelihannya itu adalah sembelihan yang karena Allah. Maka ada pelatihan namanya sekarang itu Juleha. Di sini ada yang nama Juleha, Bu? Ada enggak? Enggak ada, alhamdulillah. Juleha juru sembelih halal. Itu Juleha itu. Nah, saya pernah ke New Zealand, itu memang tukang sembelih halal ada pelatihannya. Maka tidak boleh al-munkhaniqatu wal mauqudatu wal marad wal mutaraddiyatu. Tidak boleh kalau hewan itu dicekik, dipukul, dibenturkan, ditanduk, itu nggak boleh. Jadi ini dimatiin bukan karena disembelih, yang halal karena disembelih. Makanya ada pelatihan tadi Juleha. Lalu kalau saya audit ke lapangan langsung lihat gimana cara nyembelihnya. Oh cuman cek gitu doang. Di sini hulkumnya nggak kena, jalan airnya nggak kena, itu tidak sah sembelihannya, maka jadinya jadi bangkai. Ibu bapak sekalian, ini baru halal lidzatihi, halal karena zatnya. Dulu tahun 90-an Bapak Ibu sekalian itu ribut di Indonesia tentang bagaimana kita ini bisa mendapat jaminan halal. Pada saat itu ada produk yang diekspos dari Malang, ini kampungnya Mas Agung ini, bahwa dia menemukan tentang campurannya olahan itu dari babi. Bagi majelis ulama, babi dan turunannya nggak ada ampun, artinya tidak akan pernah menjadi halal.
Kenapa? Karena sudah ini tidak bisa ditolerir. Sama dengan ketika olahan itu ada dari unsur diri manusia. Tulang dan apapun yang ada di manusia tidak bisa ditolerir, dia akan menjadi halal. Tidak bisa dinaturalisasi, nggak bisa. Proses perubahan tidak bisa. Seperti halnya dari khamr menjadi cuka, nggak bisa. Dia tetap haram dan najis. Pada saat itu tidak ada yang mau tanggung jawab. Masyarakat juga pada ribut. Akhirnya apa? Majelis Ulama Indonesia mengambil alih saat itu agar mana-mana yang bisa dijamin kehalalannya. Orang ribut. Kenapa sertifikasi halal? Harusnya sertifikasi haram. Karena yang ada dalam Quran adalah haram. Kan sedikit yang haram. Hurrimat alaikumul maitatu wa damul lahmul. Itu yang dzatiyahnya. Kemudian prosesnya yang tidak disembelih dengan cara halal. Dengan cara karena Allah. Seperti dipukul, dibenturkan, dijatuhkan itu. Dan juga disembelih kepada selain Allah. Oleh karena itu yang perlu adalah sertifikat haram. Perdebatan panjang kami sampaikan, yang disertifikat halal itu pasti halalnya, yang tidak disertifikat halal berarti tidak tentu halal, juga tidak tentu haram. Enggak ada yang menjamin. Itu awal mulanya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah sekarang ada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa memang kita ada mandatori kewajiban untuk disertifikasi halal. Konstitusi kita mengamanatkan kepada majelis agama yang bisa menjawab secara detail bagaimana kebenaran menurut agama. Kalau dalam Islam namanya syariah compliant, majelis ulama sebagai tenda besar umat Islam, seluruh ormas bergabung di dalamnya, maka majelis ulama diberi kewenangan. Karena kalau generasi A diberi kewenangan, generasi B tidak setuju. Kalau B diberi kewenangan, yang C tidak setuju. Sementara A, B, C sampai F sampai seterusnya itu bergabung yang Ahlus Sunnah wal Jamaah di Majelis Ulama Indonesia. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kita memastikan yang halal meskipun kita mayoritas umat manusia di Indonesia adalah beragama Islam, tentu yang disebut ada haram tidak. Karena memang produk olahan di dalam negeri dan di luar negeri banyak campurannya. Bahkan itu yang kapsul-kapsul itu Ibu Bapak sekalian, itu paling mudah kalau biasanya dari unsur babi. Biasanya saya nggak sebut biar nggak kena produknya. Ya. Karena apa? Babi itu Bapak Ibu sekalian murah dan mudah larut dalam tubuh kita. Ibu bapak anatomi tubuhnya ini kata dokter itu banyak miripnya dengan babi. Maka kalau nanti sering makan babi bisa nyeruduk. Nah yang biasa nyeruduk ini banyak yang lupa mau makan daging keliru ke babi. Karena kita ingin memastikan yang dulu mau turun tangan ke MUI, maka MUI lah Bapak Ibu sekalian yang turun tangan. Kalau sekarang diakui, direcognize, diterima oleh pemerintah, dijadikan undang-undang, maka MUI berterima kasih kepada bangsa Indonesia. Kenapa? Karena sudah dijamin oleh negara umat Islam nih makan yang halal. Ini kok diem apa? Ini diem apa jangan-jangan ini biasa yang haram ini nggak lihat? Hah? Nggak lihat logonya itu kan kalau masuk harus tahu logonya, gampang dibaca halal. Hanya ingin tahu ini halal apa? Nggak terlalu neko-neko, pokoknya kalau ngelihat itu halal udah masuk. Kalau anak saya yang SD kalau masuk ke restoran, bah lihat bah ada halalnya kok enggak? Enggak ada bah, keluar lagi bah, bilang begitu anak saya. Jadi logo itu hanya untuk memberitahu bahwa sebuah rumah makan itu halal. Itu baru halal. Belum toyib. Kalau toyib Bapak Ibu sekalian yang pas dengan kondisi kita. Itu lain halal karena memang dia ini air halal tapi cara mendapatnya bisa jadi haram. Demikian juga Bapak Ibu sekalian ketika kita bicara soal halalan toyiban artinya makanan itu menyehatkan bagi kita. Ibu, dulu saya masih muda, pengen makan duren tapi nggak punya uang untuk beli duren. Saya nggak bisa makan duren. Sekarang Kiai Sumarno banyak duitnya, beli duren nggak bisa makan duren. Kenapa? Penyakitannya udah muncul Bapak Ibu sekalian. Jadi dulu nggak makan duren karena memang nggak kuat bayarnya, sekarang bisa bayarnya nggak kuat badannya. Kita lanjutkan nanti. Justru Kiai Sumarno nanti kemana-mana kita cari duren Kiai ya.
Baik pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kedua guru kita telah menyampaikan mukadimah yang insya Allah saya yakin pasti memunculkan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah kita akan lebih perjelas lagi dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.